Hinata Soyo, atau yang kerap kita sapa dengan Soyo, adalah salah satu karakter utama dari anime Haikyuu ini tentunya. Selain Kageyama Tobio tuh. Jadi Kageyama Tobio itu di anime ini setter lah ya bagi si Soyo. Jadi anime ini menceritakan, bisa dibilang basically-nya ya mereka berdua itu sorotan utamanya tuh, si Soyo dan Kageyama Tobio. Nanti deh kalau saya ada waktu luang saya akan menceritakan Kageyama Tobio lah. Nah, kembali nih kita membahas Hinata ya. Jadi Hinata ini adalah siswa dari SMA Karasuno yang gemar bermain voli. Kenapa dia bisa masuk Karasuno? Jadi Hinata itu terinspirasi setelah melihat pertandingan raksasa kecil dari SMA Karasuno di turnamen nasional bola voli itu. Jadi pada saat waktu Hinata itu masih kecil, pada saat dia bersepeda itu dia melihat pertandingan bola voli lah tentunya. Masa pertandingan bola basket? Nah, di situ dia melihat tuh pertandingannya si raksasa kecil dari SMA Karasuno. Dan tentunya Hinata ini sangat ngefans ya dengan si raksasa kecil ini. Karena apa? Alasannya simple ya, karena Hinata sendiri berbadan cebol. Dan di Karasuno sendiri pun dia sering digelari cebol sama Tsukishima lah dan kawan-kawannya itu. Jadi dia melihat si raksasa kecil ini dengan badan kecil, mampu melompat tinggi, dan sering membawa timnya ke kejuaraan nasional lah. Dan nama raksasa kecil itu bukan bukan nama yang sekedar ala-ala, memang sudah mempunyai nama lah di kalangan para pemain-pemain pada masanya itu. Nah, kita kembali lagi nih. Pada tahun pertamanya di SMA, Hinata memiliki tinggi badan sekitar 164,2 cm, yang menjadikannya orang paling terpendek kedua di timnya. Dan orang pertama terpendek itu adalah Nishinoya. Nishinoya sendiri berposisi sebagai libero ya. Jadi di Karasuno itu Nishinoya mendapat julukan sebagai dewa penjaga di Karasuno itu. Ya, Nishinoya ini sebenarnya apa ya? Orangnya cukup heboh. Ya, bisa dibilang itu apa-apa ribut lah dia itu. Seperti Rolling Thunder lah. Dan Soyo selalu mengikuti tingkahnya yang aneh-aneh itu. Rolling Thunder! Rolling Nah, jadi karena tubuhnya Hinata ini relatif pendek ya, jadi sering dikira orang-orang di sekitarnya itu Hinata itu masih SMP. Hinata sendiri biasanya menggunakan seragam sekolah Karasuno dengan jaket hitam dan celana hitam. Nah, kita kilas balik sedikit ya. Nah, di tim bola voli SMP-nya waktu dulu, dia berposisi sebagai wing spiker. Tapi kemudian saat dia SMA sekarang, ia berposisi sebagai middle blocker. Namun, karena ia kurang tinggi nih untuk bermain sebagai middle blocker secara efektif loh ya, ia menghususkan dirinya sebagai penyerang di timnya. Biasanya itu musuh-musuhnya dari Karasuno itu menggelari Hinata itu dan Kageyama, kolaborasi mereka berdua ini dengan sebutan serangan cepat. Nah, serangan cepat ini sering digelari dengan musuh-musuh Karasuno ini serangan tidak masuk di nalar. Karena lompatan Hinata juga sudah sangat tinggi pada saat itu, cukup mengagetkan semua orang, timingnya juga cepet tuh. Belum lagi nanti kita membahas minus tempo dan tempo-tempo yang lain tuh yang sudah mereka buat. Saat kelas 1 SMA ini, dia bernomor punggung 10. Yang mana nomor tersebut sama dengan raksasa kecil. Jadi pada waktu pertandingan nasional yang Hinata tonton pada saat itu, raksasa kecil juga menggunakan nomor punggung 10 tuh. Nah, ini ada momen lucu sih. Jadi pada awalnya itu Hinata itu mudah gelisah ya sebelum pertandingan. Karena kurangnya pengalaman tentu saja. Nah, jadi Hinata itu pada saat dia SMP, dia kan sempat bertanding tuh dengan Kageyama. Jadi bawaan dia itu selalu ke toilet. Dan itu terus berlanjut tuh ke SMA. Karena dia memang belum pernah mencapai pertandingan yang benar-benar pertandingan waktu dia set SMP. Jadi masih terbawa lah kebiasaannya Hinata ini selalu gugup lah, selalu ingin ke toilet, ya seperti itu. Nah, saat debut pertamanya ini, mereka melawan Aoba Josai. Hinata sangat tertekan hingga melakukan servis yang mengenai belakang kepala Kageyama tuh. Namun sering waktu Hinata menjadi lebih pintar dalam menangani tekanannya. Jadi memang kalau sudah Kageyama ini marah, Hinata ini kayak mempunyai Jedi lah. Kalau di Star Wars tuh udah paham kalau Kageyama ini moodnya jelek atau lagi mau marah atau gimana.
Nah, dari segi kekuatan dan teknik, bisa dibilang Hinata ini di bawah rata-rata, atau bisa dibilang biasa aja lah. Tetapi dari segi lompatan ya, dan juga stamina, dia bisa dibilang orang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bisa bilang dia termasuk orang yang luar biasa? Ia mampu untuk melompat setinggi 333 cm. Setara loh dengan tinggi lompatannya Azumane loh ya. Azumane itu bisa dibilang ace di Karasuno tuh. Dan dia sejajar tuh, tingginya sama, tinggi lompatannya loh ya. Padahal pada saat itu Hinata masih berkelas 1 SMA, sedangkan S Karasuno si Azumane itu udah kelas 3 loh. Nah, seiring berjalannya waktu ini, teknik bermain voli Hinata yang biasa-biasa aja itu semakin terasah tuh. Dan berkembang pesat lah. Terutama setelah dia sering mengikuti pelatihan di Tokyo bersama sekolah-sekolah kuat dari Tokyo lah. Ia mampu untuk melakukan block out dan juga pen. Pen itu tipuan ya. Dan bahkan secara mengejutkan, ia sudah mampu untuk melakukan pukulan dari toss open. Toss open itu yang mana bola dilempar atau ditos terlebih dahulu, baru Hinata mengejar, melompat, lalu memukul bolanya tuh. Padahal sebelumnya ia hanya melompat dan menunggu toss, baru memukul. Jadi seiring berjalannya waktu nih, Hinata itu memang berkembang pesat lah ya. Nah, dari segi resip atau penerimaannya, sudah sangat berkembang tuh dengan baik. Perlahan tapi pasti penerimaan Hinata telah berkembang seiring berjalannya pertandingan yang sudah ia lalui. Contohnya ketika ia berhadapan dengan tim Inarizaki, ia awalnya hanya mampu memprediksi arah datang bola yang di spike tanpa mampu menerimanya dengan baik. Namun kemudian ia mampu melakukan penerimaan dengan baik. Jadi sebenarnya Hinata itu mempunyai refleks yang cukup bagus pada basically-nya waktu dia belajar itu. Cuman entah kenapa badannya tidak bisa mengikuti pergerakan apa yang diinginkannya. Jadi sering mengenai wajahnya lah, penerimaannya yang kadang buruk. Hinata sendiri memiliki seorang guru yang merupakan siswa SMA, yang tak lain adalah Bokuto. Nah, Bokuto ini bisa dibilang apa ya? Orang yang mudian. Mudian itu dalam artian ketika ada orang yang menyanjungnya, dia sangat heboh dan sangat bersemangat ketika lapangan sepi atau tidak ada yang menonton. Nah, dia orangnya mudian lah pokoknya. Nah, gurunya Hinata tuh, si Bokuto tuh, si hey, itulah pokoknya. Nanti kalian nonton aja lah. Nah, Bokuto sendiri itu sebenarnya bisa dibilang 5S loh ya. 5S besar tingkat nasional. Nah, oleh Bokuto, dia mendapatkan banyak ilmu mengenai voli. Salah satunya adalah pen atau tipuan. Dan pada saat Bokuto melihat sendiri Hinata melakukan pen, dia kaget dong. Dan dia juga diberitahu oleh Bokuto bahwa jika Hinata dapat tenang ketika akan spike, maka dia akan dapat melihat celah tuh untuk melakukan spike. Sehingga Hinata dapat melakukan teknik block out. Jadi kalau kita menonton serial anime Haikyuu ini, jadi banyak sebenarnya tuh apa ya, sisi arah spike segala macam itu. Mungkin Bokuto sendiri pun mengajarkan Hinata banyak dari segitu. Ini animenya sendiri terhenti ya. Nggak tahu nih kapan melanjutkan season selanjutnya ya. Karena kalau untuk saya sendiri, saya udah tamat membaca manganya duluan, jadi udah tahu alur ceritanya lah. Jadi saya itu sudah menonton animenya Haikyuu ini berkali-kali ya. Kenapa saya tidak bosan menonton anime Haikyuu ini? Ya karena apa ya, ada sedikit kekonyolan lah di anime ini. Dari siapa ini, Kageyamanya yang digelari Osama lah, raja begitu. Ada karakter Tsukishima, Hinata, dan tentunya itu ya Nishinoya ini yang bikin heboh ya. Jadi saya tidak pernah bosan menonton Haikyuu ya. Apalagi sebenarnya kalau seasonnya ini dilanjutkan, mereka akan melawan Nekoma tuh. Karena Nekoma dan Karasuno ini udah dari dulu itu udah bertarung memang. Jadi memang Hinata ini partner terbaiknya adalah Kageyama ya. Quick attack atau serangan cepat yang dilancarkan dari pas Kageyama Tobio tak bisa dilakukan oleh orang biasa tuh. Karena itu membutuhkan refleks dan kecepatan yang sangat gila. Hinata memiliki itu sehingga ia bisa melakukan quick combo dengan Kageyama nih. Permainan seperti ini rata-rata tidak bisa dihadapi oleh kebanyakan tim, kecuali orang yang sudah paham dengan gerakan dari Tobio ya. Atau yang mempunyai block range cukup tinggi itu. Jadi selama ada Kageyama, Hinata ini selalu
bukan dijadikan sebagai penyerang utama sebenarnya, karena Kageyama itu berpikir kalau Hinata bisa menjadi umpan itu sangat menguntungkan bagi timnya. Dan pada saat orang sudah mulai bingung dengan serangan tersinkronasi oleh mereka itu, muncullah tuh Hinata tuh kembali menyerang. Jadi memang Kageyama ini selalu menjadikan Hinata ini sebagai umpan. Ya, sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa mendukung channel ini dengan subscribe ya. Sayonara.